yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Selamat sore, salam damai sejahtera buat teman-teman kaum muda remaja yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat siaran radio, video, internet dimanapun kalian berada. Kita segera mulaikan ibadah pada sore hari ini bersama-sama. Kita nyanyikan lagu pujian dari nyanyian tambahan nomor 4, Besar Anugerahmu. Bersama-sama saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Besar Anugerahmu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ayat yang kedua, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. kembali dari ayat pertama. Dan nanti pada akhirnya pelayanan doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua kan anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kur, kita angkat tangan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah
besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya. Haleluya. Kami menghadapi dunia akhir zaman yang semakin sulit, semakin jahat, semakin najis Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Kami membutuhkan anugerah-Mu yang besar, yang semakin besar dalam hidup kami. Supaya kami tidak tergilas oleh pergaulan dunia ini. Tapi kami tetap bisa mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar malam ini membawa kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, baik di sini Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, baik di rumah-rumah dimanapun semua kami bisa beribadah melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih. Namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami, ketidaklayaan, ketidakmampuan kami untuk menyelenggarakan ibadah yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja yang ada di sini di Jalan WR 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di depan komputer, laptop, dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Di tengah kami suasana surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi di tengah kami sekalian. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Gerakkan jiwa-jiwa datang oleh dorongan firman kasih setiamu yang masih dalam perjalanan, serta lindungi. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan. Tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita masih diberi kesempatan bisa beribadah pada sore hari ini. Biarlah menjadi kerinduan bagi kita semua agar hadirat Tuhan turun untuk memimpin ibadah kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu pujian Arti Kehadiran-Mu, tambahan nomor 2, Arti Kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kembali dari atas. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami.
namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Kornya sekali lagi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian Ada Satu Sobatku, NR nomor 2, nyanyian tambahan nomor 22. Ada Satu Sobatku. Bersama-sama saya undang teman-teman baik berdiri. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani 234. Jadikan aku pelangi. Dan saya membuka ruang kesaksian bagi teman-teman yang ingin menyaksikan cinta kasih murah Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Ku layangkan pandang ke awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal,
janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Saya masih buka ruang kesaksian, kita nyanyikan kurnya saja. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelakkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Selamat sore dan salam damai sejahtera. Mohon maaf pada Bapak, Ibu Gembala dan teman-teman kaum muda di tempat ini bila saya baru menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah saya alami sepanjang hidup saya. Sebenarnya kesaksian ini sudah lama ingin saya saksikan. Di sini saya ingin menyaksikan beberapa hal, yaitu pertama, dulu saya jauh dari pengajaran. Saya berprinsip asal saya gereja ya sudahlah. Selama menyelesaikan pendidikan S2 saya hidup seperti itu. Saya merasa hidup saya jauh dari Tuhan. Ikut pelayanan tapi ya namanya sekedar atas label GPT, ya bisa dibayangkan jadinya seperti apa. Semua sia-sia. Saya disuruh untuk memimpin pujian pada waktu kebaktian Bible Study. Tapi waktu itu saya menolak tegas dengan alasan wanita tidak boleh mengajar laki-laki. Tapi untuk hal yang lain seperti masuk bioskop dan karaoke masih sering saya lakukan. Apalagi masuk bioskop, sebab dahulunya saya tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Karena di tempat saya beribadah saat masih kaum muda, pada minggu di akhir bulan diadakan kuis cermat Alkitab untuk kaum muda. Di situ kami dibagikan tiket VIP masuk bioskop, dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari pembimbing rohani yang mengadakan kuis. Hal itu terus berlanjut sampai saya menyelesaikan pendidikan S2 saya. Bioskop dan karaoke jadi tempat pelarian saat pusing dengan tugas kuliah. Hidup terasa hancur karena tidak damai sejahtera. Yang kedua, setelah menyelesaikan pendidikan S2, saya mulai mencari pekerjaan. Waktu itu saya tidak bisa konsentrasi karena saya diajar Tuhan, di mana orang yang saya percaya selama beberapa tahun lebih memilih meninggalkan saya setelah berdebat panjang soal pengajaran. Saya berdebat dengan pengetahuan seadanya yang saya terima sebelum saya merantau, yaitu sebelum SMA. Akhirnya karena tidak bisa konsentrasi saat interview dan tes, saya memilih untuk liburan panjang dengan pulang ke kampung halaman. Saya berada di kampung halaman kurang lebih 5 bulan dan kembali mendengar firman pengajaran yang murni. Setelah itu saya balik ke Bogor untuk mencari kerja lagi. Selama 3 bulan mencari kerja, saya mengalami cukup banyak perdebatan dengan kakak sepupu dan adik saya yang terkait dengan firman pengajaran. Mereka menyarankan saya untuk ikut ibadah streaming, tapi hati saya masih keras. Sampai saat ada KKR di Jakarta, saya ikut ibadah KKR selama 5 kali ibadah. Waktu itu saya benar-benar merasa hancur hati. Saya tahu bahwa itu karena kegerakan Tuhan yang luar biasa yang masih diizinkan terjadi di kehidupan saya. Setiap firman disampaikan, saya merasa hancur hati dan menangis, menyesali kehidupan yang sudah saya jalani selama ini. Kenapa dari dulu saya tidak ikut penggembalaan yang benar? Pada saat kebaktian ketiga, saya benar-benar merasa sangat hancur hati. Dan sesaat setelah firman disampaikan, yaitu pada saat doa, Bapak Gembala mempersilahkan untuk yang ada masalah segera maju dan berdoa, menyerahkan semua masalah dan dosa pada Tuhan. Di situ saya terdorong untuk maju dan betul-betul menyerahkan masalah dan dosa-dosa saya selama ini. Saya merasa beban berat yang saya pikul selama ini sudah diangkat, sehingga beban itu tidak ada lagi. Setelah ibadah ketiga, berkat Tuhan yang luar biasa pun dimulai dalam hidup saya. Siang hari setelah ibadah, saya menerima beberapa panggilan interview di beberapa perusahaan. Padahal sebelum KKR, panggilan interview hanya sekali seminggu. Setelah ibadah KKR terakhir, panggilan interview semakin banyak, sampai saya kewalahan untuk ikut. Akhirnya, saya batasi untuk interview di hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan alasan Bogor, Jakarta jauh, sehingga kemungkinan untuk ibadah streaming di Selasa, Kamis akan terhalang.
Hal ini terus berlangsung hingga akhir November, namun belum ada yang klop. Awal Desember saat diumumkan ada ibadah doa semalam suntuk, saya terdorong ikut ibadah streaming. Sebenarnya agak berat karena hari Rabunya saya ada interview, tapi saya tetap memohon kekuatan pada Tuhan untuk ikut. Hari itu saya berpasrah, bila kehendak Tuhan maka saya akan lolos, bila tidak maka bukan kehendak Tuhan. Seminggu setelah interview, puji Tuhan saya lulus dan diterima bekerja. Minggu pertama bekerja, saya bolak-balik Bogor Jakarta. Berat rasanya karena harus berangkat jam 5 pagi untuk mengejar kereta dan pulang jam 11 malam baru sampai kos di Bogor. Sehingga ibadah saya mulai terbengkalai karena tidak bisa ikut doa pagi dan ibadah doa penyembahan. Dari situ saya hanya selalu berdoa, ya Tuhan, saya rindu untuk punya kos di Jakarta saja, yang dekat dengan kantor agar masih bisa ikut ibadah doa pagi. Puji Tuhan, seminggu kemudian saya dapat kos yang kebetulan kosong minggu itu, juga tepat di samping kantor. Saya merasa sangat bersyukur karena dari pengalaman ini saya merasa hidup saya benar-benar berbeda saat ikut dalam pengajaran yang benar. Hidup betul-betul dipelihara jasmani terlebih rohani. Kehidupan saya benar-benar berubah. Kesaksian yang ketiga, dalam pekerjaan. Kembali saya dihadapkan dengan masalah-masalah. Tapi itu tidak membuat saya lemah, justru semakin kuat, apalagi dengan firman pengajaran yang disampaikan terus-menerus. Akhir November 2016, saya merasa sudah tidak tahan dengan atasan saya. Tapi saya kembali dikuatkan dengan firman yang disampaikan untuk menyerahkan semua sama Tuhan. Angkat tangan, biar Tuhan turun tangan untuk bekerja. Dengan berpegang teguh pada firman yang disampaikan ini, saya mencoba melamar lagi di salah satu perusahaan besar di Jakarta yang menurut pengalaman yang lain susah untuk masuk di tempat ini. Tapi saya hanya berdoa. Dalam doa pergumulan, saya mendoakan jika memang pekerjaan ini kehendak Tuhan dan tidak menghalangi ibadah, maka saya bisa lulus. Bila tidak, maka bukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, melalui pergumulan, melewati doa malam semalam suntuk dan dukungan doa Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, saya lolos dan diterima bekerja mulai awal Februari yang lalu. Di sini saya merasa memang ada perbedaan saat tergembala dengan baik dan benar dengan tergembala yang asal-asalan saja, seperti masuk di dua dunia yang berbeda. Sekian kesaksian saya, semoga bisa menjadi pengalaman bagi kita semua untuk tidak pernah meninggalkan penggembalaan yang benar, bahkan niat pun jangan. Dalam kandang penggembalaan yang benar, semua terasa enak dan ringan. Dari sini, saya juga tetap mohon bantuan doa Bapak dan Ibu Gembala dan teman-teman kaum muda untuk tetap saling mendukung dalam doa dan agar pekerjaan baru saya ini benar-benar tidak menghalangi ibadah. Dari saudari Wirnansi. Ya, kita dari saudara Wirnansi di Jakarta. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi pujian kita Savior of My Soul, dan nanti pada kornya saya undang vokal grup untuk mempersiapkan diri. Nyanyian tambahan 81. Dalam naungan-Mu ku selalu berlindung, Kau Tuhan penolongku. Di masa kesesakan, dalam rencana-Mu ku berserah penuh, Kau Tuhan penyediaku. Di masa kekurangan, hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh jiwa rohku,
dan segala milikku hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Sentuh hatiku oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib yang mengherankan, kesukaan besar kini ku rasakan. Disentuh olehnya, ku disentuh oleh kasih Tuhan yang lebih tinggi dari segala. Kasih Tuhan yang dunia berikan. Sejak ku disentuh olehnya, sentuh hatiku oleh kasih Tuhan, dan nyatalah dalam tiap tindakanku, biar yang ku muliakan siang maupun malam. Disentuh olehnya, ku disentuh oleh kasih Tuhan yang lebih tinggi dari segala. Kasih Tuhan yang dunia berikan. Sentuh hatiku oleh kasih Tuhan, ku sadar hidupku yang tak menentu, firman yang ditabur memberi kekuatan. Sejak disentuh
dunia berikan, ku memuji Tuhan di hidupku ini, sejak ku disentuh olehnya. Ku disentuh oleh kasih Tuhan yang lebih tinggi dari seluruh rasa kasih Tuhan yang dunia berikan. Ku memuji Tuhan di hidupku ini, sejak ku disentuh olehnya, sejak ku disentuh olehnya. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 23. Nyanyian tambahan 23, Allah Bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kembali dari atas, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, kurnya sekali lagi. Kudus-Nya, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu pujian dari Allah Peduli. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
hanya perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Kita mengatakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah tak akan pernah mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukti bahwa Engkau mengerti keadaan kami, Engkau memperdulikan kami, bahkan Engkau bergumul bersama kami Tuhan, adalah Engkau masih menyatakan firman-Mu di tengah kami. Engkau masih berbicara kepada kami semua Tuhan. Itu sebabnya kami mohon Tuhan, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Apa yang jadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang jadi kebutuhan kami, nyatakan lewat firman-Mu pada malam hari ini. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio video internet, dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, Tuhan semuanya, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada kesempatan malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan pekerjaan kami, menyerahkan studi kami ke dalam tangan, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pelayanan kami Tuhan. Oh, pergaulan kami, sampai menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau memeluk kami, kami merasa bahagia di dalam Tuhan, kami merasakan jaminan kepastian dari Tuhan, hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan tidak menipu kami, Engkau bergumul bersama kami lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Kaum muda lain, gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu malam ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengar firman. Dimanapun kaum muda remaja berada saat ini, Tuhan kiranya selalu memberkati kita semua. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ini hal berdoa. Ayat 1 sampai 13 hal berdoa. Kita sudah mempelajari ya, nomor 1 itulah ajarkan kami berdoa. Kita tidak bisa berdoa di ayat 1, ajarkan kami berdoa. Kemudian di ayat 2 sampai ayat 4 ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga dan seterusnya. Doa yang diajarkan, kita minta diajar, ajarkanlah kami berdoa, Tuhan jawab. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Ya. Kemudian ayat 5 sampai ayat yang ke-8, ayat 5 sampai 8, sikap berdoa. Sikap berdoa, jangan pernah putus asa, kecewa, sikap berdoa terus, ya. Seperti seorang yang datang pada tengah malam, ya, saudara pinjamkanlah roti padaku terus menerus dia. Ya, itu. Kemudian cara berdoa ayat 9, ayat yang ke-9 sampai 10 cara berdoa, mintalah, carilah, ketoklah. Dan kita sekarang bagian terakhir, mulai Sabtu yang lalu dalam kebaktian nikah sudah diterangkan, malam ini diterangkan lagi ayat 11 sampai ayat 13. Jadi ini tentang doa. Ya, ajarkanlah kami berdoa, Tuhan ajarkan doa. Kemudian sikap berdoa, cara berdoa. Sekarang hasil doa. Ayat 11 sampai 13, hasil berdoa. Ada hasilnya berdoa. Ya, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini hasil doa. Saja hasil doa. Tadi disebutkan hasil doa. Tuhan, ya kalau minta ikan tidak akan diberi ular. Ya, jadi Tuhan memberikan ikan, bukan ular. Nah, itu. Kalau Bapak di dunia ini tahu, maka Tuhan juga. Ya, Tuhan akan memberikan ikan, bukan ular kepada kita. Tuhan memberikan telur, bukan kalajengking. Nah, ini hasil doa. Tuhan memberikan ikan, bukan ular. Tuhan memberikan telur, bukan kalajengking. Apa ini? Kita lihat dulu lawannya ikan dan telur ini, ular kalajengking. Apa ini? Kita lihat di Ulangan pasal 8, ada ular, ada kalajengking, itu di mana? Saja Ulangan pasal 8, Ulangan pasal yang ke-8 ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dia membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Nah, ini kok ada ular, ada kalajengking. Setelah dibaca di Ulangan, ini keadaan padang gurun dunia. Keadaan padang gurun dunia adalah, pertama ada ular, banyak ular, ada ular. Keadaan padang gurun di dunia, yang pertama ada ular, ya, ada ular. Itu ular sama dengan setan, dengan roh jahat dan roh najis. Ular itu naga, sama dengan setan dengan roh jahat, roh najis, yang mendorong manusia, kaum muda, untuk berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Untuk berbuat dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan.
Makan minum itu puncak dosa. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Dari mana? Sudah tahu merokok itu membunuhmu. Sekarang bukan cuma membuat sakit, ya, membunuhmu sudah. Pemerintah tulis merokok membunuh. Tapi kok orang merokok terus? Kau muda kok merokok? Dari mana? Ya dari ular ini. Roh jahat, roh najis ini yang mendorong untuk tetap merokok, mabuk, narkoba. Nah, ini di padang gurun ada ular. Nah, kemudian dosa kawin mengawinkan. Nah, percabulan dengan berbagai ragamnya. Dosa percabulan dengan berbagai ragam, lewat pandangan, pikiran, sampai perbuatan. Perbuatan najis antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah. Nah, itu masa pacaran, masa tunang, harus hati-hati, masa bergaul. Nah, itu semua percabulan antara laki-laki dengan wanita yang bukan suami istri sah. Kemudian juga penyimpangan, percabulan laki-laki dengan laki-laki, hati-hati juga. Perempuan dengan perempuan, hati-hati. Kemudian nikah yang salah, ya, perselingkuhan, kawin campur. Nah, ini kaum muda perhatikan, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, bebas. Nah, itu semua ular yang mendorong roh jahat, roh najis di padang gurun. Kemudian ada kalajengking. Keadaan padang gurun dunia adalah ada ular, ada kalajengking. Apa ini kalajengking? Ya, di dalam Wahyu 9. Nah, kita lihat dulu keadaan padang gurun. Nah, ini hanya bisa dilawan dengan doa. Nah, berdoa kita harus. Kalau berdoa bukan ular yang dikasih ikan, enak. Kalau berdoa bukan kalajengking yang dikasih telur, oh enak. Ya, telur setengah matang, enak. Ya, telur godok, nah itu daripada kalajengking, tidak bisa dimakan malah memakan kita itu. Ya, kalau telur dimakan enak. Ya, baik. Kita lihat di Wahyu pasal yang ke-9 ayat 3 dan ayat 7. Nanti saudara-saudara dimanapun berada baca mulai ayat 1 ya. Saya bacakan ayat 3 dan ayat 7. Dan dari asap itu berkeluaranlah ya, belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Di atas kepalanya dan di atas kepala mereka ada suatu yang menyerupai mahkota emas, muka mereka sama seperti muka manusia. Jadi ini kalajengking dan belalang itu keluar dari lubang jurang maut namanya. Itu di ayat 2 ya, lubang jurang maut, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Nah, dari lubang jurang maut keluar belalang-belalang atau kalajengking. Itu menunjuk tadi peperangan, roh peperangan. Ya, menunjuk antikris dengan roh peperangan. Tadi kalau ular itu setan dengan roh jahat, roh najis, mengarahkan kita, mendorong kita berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Tapi kalau kalajengking, belalang kalajengking ini keluar dari lubang jurang maut adalah ya, antikris dengan roh peperangan. Antikris dengan roh peperangan, yaitu nah sekarang roh peperangan, kebencian tanpa alasan, kebencian tanpa alasan, marah tanpa sebab, tanpa alasan juga, dendam, nah, kebencian tanpa alasan, marah tanpa sebab, dendam dan lain-lain. Ini semua ini mengarah pada antikris, peperangan. Nah, perang mengarah memicu perang di dunia sampai perang dunia 3 terjadi karena ini, karena roh peperangan ini akan memicu perang dunia ketiga. Perang dunia 1 sudah, perang dunia 2 sudah, perang dunia ketiga nanti akan terjadi. Tapi perang, biarpun disebut perang dunia 1 ya, tidak semua negara di dunia ikut. Belajar sejarah ya, belajar ya sejarah. Tidak semua toh negara di dunia ikut toh, tidak ikut semua. Berapa negara? Perang dunia kedua mungkin lebih luas lagi, tidak semua negara ikut. Nah, perang dunia ketiga juga. Tapi lebih dahsyat dari itu, perang rumah tangga. Oh, itu yang lebih dahsyat. Itu semua ikut. Seluruh dunia, bangsa apa, suku apa, ini perang, peperangan ini dari memicu perang dunia 1, perang dunia 2,
Perang Dunia III sampai perang terdahsyat, perang dalam rumah tangga. Antara suami istri, anak, orang tua, kakak, adik. Nah ini akan perang. Karena ada belalang-belalang, kalajengking. Ini di dunia. Ini terjadi di dunia. Di dunia di mana kita hidup. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Kemudian ya, tidak ada air tadi, Roma 8. Ulangan 8:15. Tidak ada air, gersang, kering. Ya. Dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Tanahnya yang gersang dan tidak ada air. Nah, ini saja. Tanahnya gersang, tidak ada air. Tidak ada air. Tanahnya gersang, tidak ada air. Nah, ini keadaan padang gurun dunia. Tanahnya gersang, tidak ada air. Haus, kering. Haus atau kering. Tidak ada air. Haus atau kering. Ya, haus atau kering. Nah, ini haus atau kering. Nah, itu semoga kita mengerti. Kering ini menunjuk nabi palsu. 2 Petrus 2. Mata air yang kering itu nabi palsu. 2 Petrus 2 ayat yang ke-17. Kekeringan rohani. Haus, tidak puas. Seperti perempuan Samaria. 5 kali kawin cerai. Yang ke-6, ke-7, ke-8, keberapa itu sudah kawin mengawinkan bebas. Tapi tetap tidak puas. Tetap haus. Tetap tidak puas. Nah, ini keadaan dunia. Perempuan Samaria bangsa kafir kita semua. Ini bahaya. 2 Petrus 2 ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Guru palsu. Seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat yang dalam kegelapan yang paling dahsyat. Neraka. Jadi kering ini. Tidak ada air. Tanah yang gersang, tidak ada air, kering seperti mata air kering. Sekarang yaitu nabi palsu dengan roh dusta. Nabi palsu dengan roh dusta. Sama dengan ajaran-ajaran palsu, hati-hati, gosip-gosip dan lain-lain yang membuat kita tidak puas. Ajaran-ajaran palsu, gosip-gosip itu kita harus waspada. Ya, kita harus waspada. Nah, inilah padang gurun ini dikuasai oleh setan Tritunggal. Jadi padang gurun dunia ini saja, keadaan padang gurun dunia adalah dikuasai oleh setan Tritunggal. Sehingga manusia hidup dalam suasana kutukan. Karena dikuasai setan Tritunggal. Tadi ular, roh jahat, roh najis. Membuat kita berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Kemudian kalajengking. Itu roh peperangan, berperang terus, benci, dendam, marah terus tiap kali. Saja. Kemudian mata air yang kering, tidak ada air, nabi palsu dengan roh dusta, berdusta, saja. Ajaran palsu, gosip, itu juga kering, nggak ada kepuasan. Kalau orang berdusta nanti tutupi dusta dengan dusta, tutupi dusta dengan dusta, tidak selesai. Nah, ajaran palsu. Salah satunya ajaran kawin cerai. Orang boleh kawin, cerai, kawin lagi dengan lain, cerai lagi, kawin lagi. Itu tidak puas. Gosip-gosip tidak puas. Ya, membuat haus, kering rohani, tidak puas. Nah, ini bersungut-sungut dan lain-lain itu semua. Tidak puas, bersungut-sungut dan lain. Nah, 3. Jadi keadaan padang gurun dunia dikuasai oleh setan Tritunggal sehingga manusia hidup dalam suasana kutukan. Suasana kutukan letih lesu, sama dengan letih lesu, beban berat, letih lesu, beban berat. Saja. Kemudian susah payah, pahit getir. Nah itu, susah payah, pahit getir kalau dibiarkan sampai kebinasaan. Nah, makanya kita harus hati-hati menghadapi ular, hati-hati. Roh jahat, roh najis memicu kita berbuat dosa sampai puncak dosa. Ayo hati-hati. Menghadapi antikris dengan roh peperangan, kalajengking, hati-hati, kebencian-kebencian, dendam, marah tanpa sebab dan lain-lain. Itu apalagi marah sama orang tua, marah ini, janganlah. Itu kalajengking. Kemudian juga tidak ada air, haus, kering, nabi palsu, gosip-gosip, ajaran palsu, hati-hati. Gosip-gosip, hati-hati.
Gosip jangan bergosip, jangan dengar gosip. Nah, susah payah gitu. Kalau ada gosip, sistemnya begitu. Ya memang di dunia ini selalu digosipkan. Jangan pikir om enak jadi pendeta, tambah digosipkan. Ya, jadi pendeta tambah digosipkan. Saya mau kasih tahu, yang panggilan pendeta jangan kaget, tambah digosipkan. Tapi rumusnya 1, 2. Jangan, kalau dengar gosip, 1, diperiksa diri. Nah, periksa diri. Kalau benar gosipnya itu mencuri uang gereja itu, umpama gosipnya, kalau benar minta ampun. Minta ampun, tinggalkan dosa. Nah, kalau tidak benar, diam diri, jangan membela diri. Jangan balas, jangan pikir, serahkan Tuhan. Diam itu koreksi diri. Tadi diam, ya tadi koreksi diri, benar atau tidak. Kalau benar harus ngaku kepada Tuhan sesama, jangan berbuat lagi. Kalau tidak benar, diam, tidak membela diri, serahkan pada Tuhan. Jangan dipikir lagi, aku enggak apa-apa kok, serahkan kepada Tuhan. Nah, kita akan mengalami kelegaan. Kalau enggak terus dosa, kemudian tadi kebencian, gosip, itu ajaran palsu membuat kita letih lesu, beban berat, susah payah, pahit getir hidup sampai binasa selamanya. Nah, jadi berdoa apa? Nah, ini pentingnya berdoa. Berdoa adalah memindahkan suasana padang gurun dunia kepada suasana surga. Itu berdoa. Makanya kalau merasa aduh letih lesu, beban berat, berdoa. Berdoa itu memindahkan suasana padang gurun dunia kepada suasana surga. Nah, tadi tandanya suasana surga. Tuhan tak akan memberikan, tadi kembali ke Lukas yang ke-11, orang tua di dunia aja mengerti ayat 11. Bapa mana di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberi ular. Nah, suasana ular jadi ikan. Nah, ini berdoa, memindahkan suasana padang gurun dunia kepada suasana surga. Tandanya Tuhan memberi kita ikan, bukan tadi itu bukan ular, tapi ikan. Tuhan memberi kita ikan. Nah, ikan ini tadi di ayat 13. Jadi jika kamu, Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Jadi ikan ini sama dengan Roh Kudus. Tuhan memberi Roh Kudus, bukan memberi ular, roh jahat. Kalau ada ular nanti ada kalajengking, roh peperangan. Nanti ada roh palsu, roh dusta. Nah, itu dari setan semua. Tapi Tuhan mau memberikan Roh Kudus. Bisa? Nah, masih ingat Tuhan Yesus memecahkan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Kenapa ada ikan? 5 roti kok enggak 5 roti saja? Nah, ditambah ikan supaya lezat. Jadi kalau roti ditambah ikan, enak. Roti itu firman, makan firman, ditambah ikan, ditambah Roh Kudus, nikmat. Tidak akan kita sibuk HP, sibuk enggak akan ngomong-ngomong. Kalau ada ikan, ada Roh Kudus, nikmat. Roti kasih ikan. Sekarang mungkin kalau di rumah kasih ikan abon. Abon mungkin roti. Bukan ikan ya abon, ya abon ya abon. Ya, ikan di laut itu. Ya. Baik, sekarang kasih abon. Nah, enak daripada roti saja, apalagi roti tawar. Kasih abon. Wah, kalau roti tawar saja, ya sudah 2 saja, cukup. Coba kasih abon. 2 plastik habis. Nah, itu enak, sedap. Nah, ini contoh. Kenapa ikan itu Roh Kudus? Ada ayatnya tadi. Roh Kudus, Tuhan beri Roh Kudus. Sebagai contoh, 5 roti 2 ikan, 5 roti ditambah 2 ikan. Dibagi-bagikan. Nah, jadi enak makan rotinya ditambah ikan, itu artinya mendengar firman dalam urapan Roh Kudus. Kita nikmat. Enggak bosan, enggak ngantuk, nikmat. Sekalipun enggak ada lawaknya. Enggak ada lawaknya, ya, kalau mau nonton lawak ya Sri Mulat.
Saya bukan pelawak, ya, pembawa firman. Nah, itu bedanya. Kalau mendengar firman senang karena lawak, bukan firman. Sama dengan nonton lawak. Tapi kalau mendengar firman tidak ada lawak tapi kena nikmat, itu Roh Kudus. Amin. Itu Roh Kudus. Jadi bisa dibedakan. Semoga kita. Jadi ini Tuhan memberi kita ikan, kuasa roh, itu suasana surga. Tuhan memberi kita ikan, kuasa Roh Kudus, itu suasana surga. Yohanes 4 ayat 7 sampai 5. Ini tentang haus. Di padang pasir ini haus, seringkali fata morgana. Hati-hati. Orang haus di padang pasir, lihat, ada air. Coba ke sana. Ternyata pasir, dilihat air, fata morgana. Hati-hati. Ya, kaum muda juga, masalah kerja, masalah jodoh, masalah apa, jangan fata morgana. Nah, kalau enggak pakai Roh Kudus, fata morgana. Kalau pakai kekuatan daging mau kerja, kekuatan daging mau ini, mau jodoh, fata morgana nanti. Bagus ini air seger. Ternyata setelah diterima pasir. Nah, itu kalau tidak pakai pandangan Roh Kudus, urapan cuma sembarang. Makanya semua harus doa dulu ya, supaya Roh Kudus tuh turun. Roh Kudus tuh. Nah, dia yang menolong. Kita mau apa aja. Mau skripsi, mau silakan. Nah, pakai doa dulu Roh Kudus supaya menolong kita semuanya. Ya, terutama perjodohan, hati-hati ya. Jangan cuma pandangan mata, ini. Tahu-tahu ya mandi pasir, makan pasir, bukan air, minum pasir. Seumur hidup loh. Perjodohan seumur hidup loh ya. Seumur hidup. Jangan mandi pasir, minum pasir. Biar di istana, ayo. Tapi minumnya pasir, mau? Mana? Saya doakan, ayo. Nah, minum air lah biar tidak ada Coca-Cola, ada air enak. Nah, itu. Nah, kalau pakai pandangan daging bahaya. Lempinel Kristus Ajaib juga dalam pelayanan kita semua, pemain musik, ya pelayanan. Semua harus Roh Kudus. Kalau enggak fata morgana, kering. Cuma pasir aja. Nampaknya senang dengar firman, senang, pulang pasir. Kalau enggak ada Roh Kudus. Kalau enggak bergantung Roh Kudus. Coba Yohanes 4 ayat 7 mulai. Panjang ini sampai 15 boleh. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Perempuan Samaria gambaran kita, bangsa kafir. Ya. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya terus ya ke kota, muridnya tidak ada, ke kota beli makanan. Ya, beli makanan, mungkin nasi padang, nasi apa sekarang ini, ya beli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, loh, kaget dia. Masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi di dunia ini cuma dua bangsa. Bangsa Yahudi, Israel, dan di luar itu kafir. Bangsa Samaria ini sebenarnya peranaan antara Yahudi dengan kafir, kafir dan Yahudi. Itu bangsa Samaria, tapi dianggap kafir. Jadi waktu Yesus orang Yahudi minta minum sama perempuan Samaria, kaget. Loh, kok bisa ini? Nah, sebab mereka tidak bergaul. Ini kepahitan, benci, dendam orang Yahudi dengan Samaria, dengan kafir. Nah, sekarang ini maaf saya tidak bicara politik ya. Di Timur Tengah ya terjadi. Nah, Palestina, Israel, nah ini kafir dan umat Tuhan selalu begitu, selalu bertengkar terus. Nah, ini saja. Jadi orang Samaria ini sudah pahit, juga najis dia. Nah itu bangsa kafir. Dia najis, nanti dia ketemu ya. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Ya, ayat yang ke-13 langsung. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Kalau sumur dari dunia haus, sudah minum balik lagi, nimba lagi, haus. Dari dunia itu semua fata morgana, hanya seperti minum pasir, haus terus. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan akan menjadi mata air terus dalam dirinya, terus menerus memancar sampai kepada hidup kekal.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16, ya. Kata Yesus kepadanya, pergi panggil suamimu dan datang ke sini. 17, kata perempuan, aku tidak punya suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Yang sekarang bukan, laki-laki yang bersama dia bukan suaminya. Siapa itu? 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, 5 kali kawin cerai. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bukan suaminya, cuma main-main aja. Bebas saja. Nah, pergaulan bebas. Hati-hati ya. Nah, sekarang bukan cuma orang kawin cerai, bebas. Kaum muda bisa bebas juga sekarang. Belum menikah pun bebas. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh. Dulu ada istilah kumpul kebo ya. Maaf, kalau bebas itu kumpul kebo dulu. Zaman Om ngajar di SMA tahun 80-an, 86. Itu baru muncul dari Jogja itu. Kota Jogja itu termasuk kota pelajar. Malang ini kota pelajar baru. Tapi dulu Jogja lebih dulu. Tapi dari situ istilah kumpul kebo ya dari mahasiswa itu. Anak SMA mahasiswa ya itu. Saja yang sudah tinggal bersama dan tanpa ikatan apa-apa. Nah itu. Lalu Om coba tanya pada murid Om. Ya, satu murid. Nah, murid perempuan, murid cantik juga. Saya tanya, kamu setuju mana? Menikah atau kumpul? Oh, senang kumpul kebo. Mau pingsan saya. Ya, mau pingsan. Tapi saya belum pendeta. Jadi, aduh jangan ya. Cuma saya kasih nasihat aja. Jangan ya. Jangan begitu ya. Itu. Ini orang pilih di sini. Nah ini hati-hati. Ya, ini keadaan bangsa kafir. Jadi sehebat apapun bangsa kafir. Sehebat apapun bangsa kafir. Tanpa Roh Kudus. Hanya haus, ya, haus, kering kehidupannya, tidak puas, jahat. Nah, tadi itu ada roh jahat, benci dan lain-lain, jahat, najis, 5 kali kawin cerai dan lain. Hanya itu aja. Maaf lagi, Om ulangi lagi. Sehebat apapun bangsa kafir di dunia, tetapi kalau tanpa Roh Kudus, keadaannya hanya haus, ya, kering. Rohaninya kering, tidak puas rohani. Kemudian jahat, itu tadi benci, tidak tahu ibunya, ayahnya, tidak tahu anaknya, tidak tahu orang tuanya, tidak tahu kakaknya, adiknya, benci. Nah, ini dendam, tengkar. Kemudian najis, akhirnya najis. Nah, itu menuju kebinasaan, menuju kebinasaan. Ya, ayo sungguh-sungguh, tanpa Roh Kudus tidak bisa. Ya, nah, tanpa Roh Kudus. Jadi bangsa kafir mutlak membutuhkan Roh Kudus. Bangsa kafir mutlak membutuhkan Roh Kudus. Seperti membutuhkan air di tengah padang gurun dunia. Membutuhkan air di tengah padang gurun dunia. Nah, itu. Semua ada, mobil ada, semua ada. Kalau tidak ada air, matilah dia. Tidak bisa. Nggak bisa, masa minum bensinnya mobil? Oh, Om, ini bensinnya paling mahal ini. Ya bukan bensin, apa itu? Nah, sekarang apa? Pertamax dan lain-lain. Yang kelas super mau diminum, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, itulah butuh air. Seperti membutuhkan air di tengah padang gurun dunia. Nah, dari mana air itu? Dari mana air kehidupan? Nah, membutuhkan air. Roh Kudus itu air kehidupan, anggur baru. Dari mana? Air kehidupan Roh Kudus, anggur baru Roh Kudus. Tadi Ulangan 8:15, nah, mereka tidak punya air, Tuhan kasih air. Dari mana itu? Ayat yang ke tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung. Ayo di baris ya. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Jadi dari mana kita mendapatkan air di padang gurun? Mau diselang dari mana? Waktu itu bangsa Israel, umpama bangsa Israel di tengah padang gurun, mau dapat dari mana? Kiriman dari PDAM mana? Tidak ada. Tidak ada. Dari mana? Nah, Tuhan buka jalan. Lewat gunung batu dipukul. Gunung batu dipukul. Keluar air. Nah, gunung batu itulah Yesus.
Yesus harus mati di kayu salib untuk bisa memberikan Roh Kudus kepada kita, mencurahkan Roh Kudus kepada kita, mencurahkan Roh Kudus, air kehidupan, anggur baru kepada kita semua. Dari situ aja. Seandainya Yesus tidak bisa mati, fata morgana, nggak bisa minum air, kita minum pasir semua. Betul-betul hidup itu susah payah, letih lesu, beban berat, susah payah, pahit getir sampai mati, sampai binasa. Nggak ada pertolongan lagi di padang gurun. Tapi karena Yesus mati, kita hidup. Amin. Itu Yesus mati. Itu gunung batu yang dipukul. Gunung batu itu 1 Korintus 10 batu karang itu Yesus. Gunung batu karang itu Yesus. Harus dipukul, harus mati di kayu salib. Dia bangkit naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus, air kehidupan, anggur baru kepada kita. Semoga kita bisa mengerti prosesnya, saudara. Bagaimana Yesus proses menerima Roh Kudus, ini kita proses menerima Roh Kudus. Yohanes 19 28 sampai 30. Yohanes 19 28. Tadi jelas itu di Yohanes 4. Berilah aku minum, maka kamu akan kuberi minum. Nah ini. Jadi prosesnya itu aja. Berilah aku minum, berilah Yesus minum, maka Yesus akan memberi minum kita air kehidupan. Itu ditulis di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Nah, tadi gunung batu dipukul, mati, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, baru mencurahkan Roh Kudus. Prosesnya, berilah aku minum, itu pihak Tuhan, baru Yesus akan memberi minum kita. Ini proses. Bagaimana terjadinya? Waktu Yesus mau mati, nah, di atas kayu salib, ketika Yesus sudah hampir mati, dia berteriak, aku haus. Nah, aku haus. Lalu diberi minum apa? 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Anggur asam di ayat lain bercampur empedu. Anggur asam yang pahit bercampur empedu. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Jadi bukan diberi minum air, bukan diberi minum yang enak-enak, diberi minum anggur asam bercampur empedu. Yesus mau. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah sudah selesai. Plak, mati. Dia menyerahkan nyawa, menundukkan kepalanya, mati. Sudah menanggung semua anggur asam. Anggur asam, jadi sebelum mati di kayu salib, Yesus berseru, aku haus. Dan dia meminum anggur asam bercampur empedu. Itulah segala dosa kita. Dosa tadi itu, kejahatan, kenajisan, ketidakpuasan, semua. Itu segala dosa. Nah, itu anggur asam bercampur itu Yesus minum semua. Segala yang membuat kita tidak puas, ketidakpuasan kita, ketidakbahagiaan, susah dan kepahitan kita, kenajisan kita sudah diminum oleh Yesus di kayu salib. Nah, ini saja. Sekarang saja bangsa kafir harus ya ini. Jadi Yesus berteriak, aku haus, berilah aku minum. Sama Yesus berteriak di kayu salib, aku haus, berilah aku minum. Haus, berilah aku minum. Bangsa kafir harus memberi minum Yesus dengan anggur asam bercampur empedu. Bangsa kafir harus memberi minum Yesus dengan anggur asam bercampur empedu. Artinya apa itu? Mengaku dosa. Artinya yang pertama, saja mengaku dosa kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Kayu salib vertikal, horizontal. Mengaku dosa, mengaku segala dosa kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Sama dengan saja bertobat, mati terhadap dosa, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Sama dengan mati terhadap dosa, bertobat. Nah ini ya, semoga kita. Jadi itu prosesnya, bagaimana kita mendapatkan air minum. Berilah aku minum, Yesus bilang. Nah, berilah aku minum, maka kamu akan kuberi minum. Nah, di atas kayu salib Yesus berteriak, aku haus. Sama dengan berilah aku minum. Ayo
Kita memberi minum Yesus dengan anggur asam bercampur ampun. Sama dengan artinya, pertama, kita harus mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama, tentang dosa, kenajisan, kejahatan, kepahitan, apa saja. Nah, jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Mati terhadap dosa, bertobat. Kedua, baptisan air. Baptisan air. Ya, itu memberi minum Yesus. Baptisan air. Ini memuaskan hati Tuhan. Saudara, baptisan air. Saudara, Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini baptisan air, dikuburkan. Jadi baptisan air yang benar, kita yang sudah mati tadi, kita sudah mati terhadap dosa, bertobat, harus dikuburkan. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Maka kita akan bangkit dari dalam air bersama Yesus, keluar dari dalam air bersama Yesus. Mendapatkan hidup baru. Apa hidup baru? Waktu Yesus, Matius 3 ayat 16, waktu Yesus dibaptis, keluar dari air, kuburan air, Roh Allah bagaikan burung merpati turun ke atas. Nah, ini Roh Kudus, anggur baru, air kehidupan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ini hidup baru. Dan pada waktu itu juga segera keluar dari air, keluar dari kuburan air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Roh Kudus, air kehidupan, anggur baru diberikan kepada kita. Nah, ini proses untuk menerima Roh Kudus. Berilah aku minum, maka kamu akan kuberi minum. Aku haus, beri minum Yesus. Di kayu salib, ngaku dosa. Diampuni, jangan berbuat. Mati terhadap dosa, bertobat. Sudah itu baptisan air, hidup baru, nah, hidup benar, maka Tuhan curahkan Roh Kudusnya kepada kita. Hidup baru ditambah hidup dalam kebenaran. Hidup baru, hidup surgawi, hidup dalam kebenaran, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Yesus memberikan Roh Kudus, anggur baru atau air kehidupan dicurahkan kepada kita. Nah, semoga kita mengerti. Ini yang kita butuhkan. Padang gurun dunia, kita berdoa supaya kita berpindah dari padang gurun yang banyak ular, kalajengking, kehausan, itu kenajisan itu. Ayo berpindah kepada suasana surga. Apa suasana surga? Roh Kudus. Ada ikannya yang menyedapkan, itu Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ya, semoga kita bisa mengerti, itu Roh Kudus. Prosesnya dari kita ngaku baptisan air, hidup benar, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Air kehidupan, anggur baru dicurahkan kepada kita. Kegunaan Roh Kudus, kegunaan Roh Kudus. Ya, nah inilah janji Tuhan. Ayo berdoa malam ini. Mungkin sudah dalam keadaan digigit kalajengking, ya, peperangan, benci, dendam. Mungkin di rumah tangga, mungkin di gereja. Wah, aku benci, aku bertengkar. Dan ayo digigit kalajengking, lepas, ngaku dosa. Hidup benar akan diberi Roh Kudus. Mungkin digigit ular, dipagut ular, dipagut. Kalau kalajengking sangat ya, mungkin dipagut ular, najis hari-hari ini. Aduh, saya sudah najis, hancur-hancuran. Nah, ayo lepas. Ya, mungkin disengat kalajengking, wah kejam. Ya, benci, dendam dan lain-lain. Atau sudah kehausan, sudah haus, tidak pernah puas, banyak bersungut, banyak ngomel, gak pernah puas. Nah, ayo datang pada Tuhan, berilah aku minum. Tuhan bilang, ayo berikan dia minum, akui dosa-dosa. Baptisan air, yang belum baptisan, ayo nanti bulan Maret akan ada baptisan air. Ya, nah, bulan Maret saya tentukan tanggal 24 Maret. Ya, Jumat itu 24 Maret baptisan air di sini saja 24 ya Maret itu baptisan air. Yang sudah baptisan hasilnya hidup benar supaya Roh Kudus dicurahkan, anggur baru, air kehidupan. Kegunaannya pertama,
Roma 15:16 ini kepada bangsa kafir. Roh Kudus itu air kehidupan, anggur baru, api yang menyala, itu Roh Kudus sama. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Di Roh Kudus ini menyucikan kita. Bangsa kafir, maafkan, seperti anjing babi. Menyucikan, membakar anjing babi. Tabiat anjing babi, najis, jahat, dibakar semua. Sampai berbau harum di hadapan Tuhan. Sampai berbau harum. Anjing menjilat muntah, jijik, busuk. Babi kembali ke kubangan, bau, busuk. Tapi kalau ada Roh Kudus malam ini, Roh Kudus akan menyucikan kita bangsa kafir dari tabiat anjing babi. Membakar kita bangsa kafir dari tabiat anjing babi yang busuk, bau. Sehingga kita menjadi berbau harum di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Malam ini, bukan tunggu besok, lusa, malam ini Roh Kudus dicurahkan, dibakar semua, berbau harum. Tabiat anjing babi, jahat, najis, haus, kering, itu dibakar semua. Dusta, palsu, dibakar semua. Sehingga kita berbau harum di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Kemudian Roh Kudus, tadi kegunaan Roh Kudus yang kedua, kalau kita sudah disucikan, Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus. Ini sama dengan telur. Nah, tadi memberikan ikan, memberikan telur. Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus. Itu telur, karunia Roh Kudus. Bagaikan memberikan telur kepada kita. Karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus itu menentukan jabatan. Kalau kita punya karunia, maka Tuhan akan memberikan jabatan. Karunia itu kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Kekuatan, kemampuan ajaib, kekuatan ajaib dari Roh Kudus. Seperti makan telur kuat, ada kekuatan. Nah ini. Jadi karunia Roh Kudus adalah kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Kekuatan ajaib dari Roh Kudus sehingga kita bisa melayani Tuhan. Bisa melayani Tuhan. Sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau ada karunia, pasti diberi jabatan. Contoh, umpama saudara tergerak main gitar, latihan-latihan di rumah. Latihan-latihan, suatu gitar. Kemudian, kalau sudah disucikan, bertambah ini. Bakat, kebisaan bertambah kalau disucikan, bukan kalau les ini sana, bukan. Kalau untuk main di dalam rumah Tuhan. Kalau makin disucikan, bertambah kebisaan kita. Bertambah bakat kita, kebisaan kita itu menjadi karunia. Nah, kalau sudah karunia, main dengan karunia, sebentar lagi diberi jabatan oleh Tuhan. Diangkat jadi pemain musik, pemain gitar. Diberi jabatan. Kesucian dulu, berbau harum dulu, berkenan, jangan busuk-busuk mau main, wah semua tutup hidung. Berbau harum dulu, disucikan dulu. Itu kalau di dunia ini sudah ketahuan selingkuh, videonya beredar, ya terserah, karena dunia sama dengan mereka. Ya enggak apa-apa, orang lain, kok begitu, laris, tetap laris saja, tetap laris. Itu dunia. Tapi kalau dalam rumah Tuhan enggak boleh, suci dulu. Dibakar dulu oleh Roh Kudus, disucikan, berbau harum, baru diberi karunia, telur, kemampuan ajaib, kekuatan ajaib dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa melayani Tuhan sesuai jabatan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Dari Tuhan jabatan dipercayakan kepada kita. Ya, nah itu karunia dan jabatan, jubah indah. Nah ada keindahan, jadi Roh Kudus membuat kita indah. Ada jubah indah. Ya, hidup ini menjadi berhasil indah. Kaum muda, perhatikan, saat-saat berhasil indah, berbunga, itulah saat melayani Tuhan. Ada karunia, ada jabatan, itu jubah indah. Itu berhasil dan indah. Roh Kudus membuat. Tadi Roh Kudus membuat harum. Anjing babi yang bau, maaf, jadi harum. Anjing itu mulutnya bau. Bau busuk, dusta,
Ya, gosip yang masuk ke mulutnya juga busuk. Rokok busuk kan. Wah, begini orang merokok. Wah. Baru batuk. Wah. Nah, itu kasihan. Kalau satu waktu saya di Jakarta, lihat bayi lucu sekali anaknya didorong. Tahu-tahu lihat tangannya ayahnya. Oh, saya serempak dengan tante. Serempak lari. Ya, jadi agak jauh di situ. Lucu ya. Terus ayahnya, wah, lari berdua. Pak, jangan. Kasihan dia ini, masih kecil nih. Jangankan langsung asapnya. Menurut majalah di internet sudah kita tidak merokok tapi pegang bayi, wah, masuk itu. Karena kita perokok. Nah, itu bau betul. Maaf lo ya, dibau-baukan. Nah, tapi malam ini mau dibakar berbau harum. Amin. Berbau Roh Kudus tolong. Nah, kemudian karunia jabatan indah. Harum, indah. Loh, bagaimana orang tua punya anak harum, indah? Loh, senang kalau punya kaum muda demikian. Suasana surga ini. Harum, indah, suasana surga. Ayo, jangan tunggu besok, lusa, malam ini. Amin. Malam ini beri minum Yesus, akui semua. Saya mau lepas Tuhan. Tuhan tolong. Kemudian, saudara diberi jabatan pelayan hingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita dipakai. Efesus 4, 11, 12 itu kita dipakai. Dialah memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh. Itu berhasil indah. Berhasil dan indah. Ada keindahan, ada keharuman, ada keberhasilan, keindahan. Roh Kudus, tangan Tuhan Roh Kudus. Ijazah belum tentu, sekalipun saya doakan belum tentu. Semua belum tentu. Tapi kalau ada Roh Kudus, itu kepastian. Ada tangan Tuhan, itu jaminan kepastian. Untuk berbau harum, jaminan kepastian untuk berhasil dan indah. Ayo sungguh-sungguh, serius kaum muda ya. Cari yang sama, berdoa pada Tuhan yang sama-sama melayani. Jangan satu indah, satu tidak indah, satu bau, satu harum. Bagaimana? Kalau membaca Alkitab, kalau satu bau, satu harum, nanti jadi bau dua-dua. Itu berat itu, berat betul. Itu saja. Kalau satu berhasil indah, satu gagal, nanti ikut gagal. Berat digandoli. Apa digandoli itu? Bahasa Indonesia boleh kan? Digandoli. Ayo cari yang sama. Mohon, namanya istilah sepadan. Sepadan tuh bukan, cantik ganteng ya, sepadan. Bukan. Atau cari wajahnya yang mirip-mirip, sepadan. Bukan. Sepadan tuh satu iman, satu baptisan, satu pelayanan, satu pengajaran, satu pelayanan, itu namanya sepadan. Kalau enggak sepadan, enggak bisa jadi satu. Itu namanya sepadan. Ya, semoga kita. Lagi, masih ada lagi. Nah, tadi Roh Kudus memberikan kepuasan sejati, enggak haus lagi. Perempuan Samaria ini enggak haus lagi. Roh Kudus memberi kepuasan sejati sehingga kita tidak kering, tidak haus. Tapi kita tidak kering, tidak haus rohani kita. Tapi kita dipuaskan, mengalami kepuasan sejati. Buktinya mengucap syukur, tidak ngomel lagi, mengucap syukur. Ada kepuasan sejati dari Roh Kudus. Nah, tadi kesaksian, tidak nonton bioskop lagi, saya mengucap syukur. Dulu cari-cari masih ke karaoke, cari-cari. Nah, ini kesaksian ini mahasiswa IPB S2. Lulusan IPB S2. Nah, cari-cari kemana-mana. Semoga kita. Tapi setelah dia ngerti, ada Roh Kudus, setiap pemberitaan firman Roh Kudus mengurapi. Nah, sudah tidak perlu lagi. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah. Mungkin yang lain kasihan malam minggu dia cuma begitu di rumah, kasihan malam minggu di gereja. Tapi dia mengucap syukur, puas. Tidak usah cari kemana-mana. Kepuasan. Kemudian bukti lagi bersaksi. Bersaksi jadi terang.
Bersaksi jadi terang. Ayo bersaksi. Ada yang masih dalam kegelapan, ayo kita bersaksi. Bersaksi menjadi terang. Bersaksi menjadi terang. Oh, enak sekali hidup. Enak sekali. Hidup itu bisa berbau harum. Hidup itu berhasil indah, berbau harum, disucikan oleh Roh Kudus. Dari anjing babi berbau harumlah, hidup benar, hidup suci. Kemudian diberi karunia jabatan, dikasih telur, enak. Jadi melayani itu bukan ndak enak, enak kayak makan telur. Om saya alergi, lain. Itu jangan melawan firman. Oh saya alergi, kebetulan saya alergi telur, jadi enggak mau. Ini telur rohani saya dari Tuhan. Itu ya. Itu Roh Kudus. Bagaikan makan telur, kuat, enak. Ya itu melayani Tuhan. Enak betul. Ya, enak betul. Saya kira betul memang. Makan telur itu enggak ada tulangnya, enggak ada ininya. Tinggal mau merem aja habis. Makan telur. Ya. Kalau makan ikan enak, ada sakit. Ya. Durinya di sini. Itu. Tapi kalau makan telur, wah, mau miring, mau tengah, mau sini boleh. Enggak ada duri, enggak ada, enak. Melayani itu enak dan ringan. Amin. Enak, ringan. Indah, berhasil. Indah. Kemudian menjadi terang, mengucap syukur, bersaksi pada Tuhan, menjadi terang. Enggak ngomel-ngomel, menjadi saksi, terang. Kalau sudah menjadi terang, kegelapan enggak bisa ganggu kita. Hati-hati ya. Kegelapan itu kegelapan gantang. Gantang itu tempat makanan. Itu bisa ekonomi, ya, enggak terganggu kita kalau terang. Mau kegelapan gantang enggak bisa terganggu. Dan gantang itu dosa makan minum itu. Ini kegelapan yang dahsyat di akhir zaman. Dilawan dengan terang, enggak bisa dilawan dengan miliar. Coba ada gelap sini. Oh, saya mau bawa uang 5 miliar. Enggak bisa. Tetap gelap. Padang pasir, gelap. Oh, saya mau bawa uang 5 miliar, 5 karung. Tambah susah. Tapi bawa terang biar kecil, lilin saja. Bisa jalan kita. Amin. Bisa jalan. Begitu. Ayo jadi terang. Mengucap syukur, bersaksi. Jadi terang. Jangan ngomel terus di rumah. Mengucap syukur, jadi saksi. Bersaksi. Kemudian terakhir menyembah Tuhan. Menyembah. Roh Kudus menyembah. Membuat kita bisa menyembah Tuhan. Ya. Kalau menyembah terjadi mujizat. Saat kita bisa menyembah kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada, terjadi mujizat rohani, pembaharuan hidup, keubahan hidup, yaitu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa, seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saat dia menyembah, kalau boleh lalukan cawan ini, itu, ini, akhirnya ya Aba, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku, kehendak. Ya Aba, taat, dengar. Taat dengar, jujur, taat dengar. Jujur, taat dengar. Taat dengar dengan ya itu juga jujur, taat dan jujur. Mujizat rohani. Kalau kau muda sampai taat, jujur, oh luar biasa. Luar itu mujizat. Oh, inilah pekerjaan Roh Kudus. Apa kurang enak apa? Harum. Disucikan, harum. Dikasih pakaian, indah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tangan Tuhan. Jadi berhasil. Indah, saja. Kemudian puas, mengucap syukur, jadi saksi, terang. Hidup itu terang, tidak mendesu masa depan suram dan tidak terang. Hidup itu terang. Dan terakhir mujizat. Ada mujizat, pembaruan hidup. Ya Aba, ya Bapa. Taat, jujur, itu mujizat. Langkah-langkah mujizat. Mujizat jasmani terjadi. Abraham, sembelih anakmu, taat. Sembelih. Taat, sembelih. Ya, sembelih anak. Maka Yehovah Yireh yang tidak ada menjadi ada. Tahu-tahu ada domba. Yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini mujizat, langkah mujizat. Sampai langkah terakhir kalau Yesus datang kedua kali. Mujizat terakhir kita diubahkan sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan, kita terangkat di awan hanya bersorak-sorai. Ini doa, puncaknya doa. Haleluya dari 4 penjuru bumi.
bangsa apa, suku apa, semuanya satu bahasa. Haleluya, haleluya, menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Ini puncaknya doa. Nah, mari kaum muda berdoa malam ini. Berdoa, memindahkan suasana padang gurun. Ayo, ada kalajengking, ada ular, ada kering. Ayo doa, datang sama. Datang pada dia yang sudah dipukul, gunung batu yang sudah dipukul. Datang. Datang pada Yesus yang sudah disalib. Bagaimana Om datang? Kasih minum dia. Ngaku dosa-dosa. Yang belum baptisan masuk baptisan. Yang benar. Yang sudah hasilnya benar. Hidup benar. Maka beri minum Yesus. Yesus memberi minum. Roh Kudus. Bisa harum. Yang busuk-busuk berbau harum. Disucikan semua. Mulut busuk, perbuatan busuk, mata busuk. Semua jadi harum. Berbau. Berbau harum. Kemudian diberi jubah oleh Tuhan. Karunia dan jabatan indah mulai berhasil. Kemudian bersaksi, puas dia mengucap syukur, bersaksi, jadi terang, mulai terang hidup. Mulai terang-terangan kepada bapak, papa, mama, bapak, ibu, terang-terangan. Kalau dulu Pak mau ke sana, kemana? Ada ke sana. Ada kemana? Ke Kalajengking. Sekarang terang. Ya, jangan gelap-gelap, nanti madesu. Itu istilah zamannya Om dulu. Ya, sekarang jangan diketawain ya. Mungkin tidak ada sudah madesu. Masih ada? Masih. Masa depan. Oh, zamannya Om. Tahun berapa? 70-an itu madesu. Itu ya. Madesu. Jangan-jangan ada lagunya kalau tidak salah itu. Itu zaman dulu. Madesu. Ya, kalau kita tidak terang-terangan madesu, suram sampai gelap. Terang-terangan jelas. Jujur tadi. Tak. Sudah. Mujizat akan terjadi. Amin. Mujizat. Tuhan tolong kita. Yo, sudah. Siapa mau berdoa? Yo, berdiri semua. Mari serahkan semua kepada Dia. Enggak usah tunggu besok, lusa. Malam ini Tuhan bisa tolong kita semua. Ayo. Haleluya. 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Mari. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus. Roh Kudus dimanapun, WR4 di Medan, bangkit berdiri di depan laptop, komputer, mari nyanyi sungguh-sungguh, buka hati, buka suara dengan kebutuhan. Bawa, mungkin hidup sudah indah, lebih indah, harum, lebih harum, busuk jadi harum, gagal jadi berhasil, semua Tuhan tolong. Bapakku, Gur, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa halaman. Yang sudah hafal tundukkan kepala. Kur, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa halaman. Sekali lagi, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan tundukkan kepala, tutup mata.
lagi. Haleluya. Buka hati, buka suara, tundukkan keadaan. Di mana kita? Di padang gurun. Ada kalajengking yang menyengat, ada ular yang menggigit, ada kekeringan, ada kegelapan, kegagalan, kepahitan. Datang pada Tuhan. Haleluya. Lagi, lebih pelan. Semua tutup mata, masih ada waktu 1 menit, 2 menit. Yang mau maju ke depan, mau berdoa, pindahkan saya Tuhan. Jangan tutup jalan. Mungkin satu orang di atas, di bawah, Mungkin satu orang tidak apa-apa. Jangan tutup jalan. Beri jalan, naik ke atas, beri jalan. Haleluya. Oh haleluya. Dimanapun, di WR4 Surabaya sama, di Suprapto 2 ABC Medan, di depan laptop dimanapun sama. Roh Kudus dicurahkan, Tuhan ada di tengah kita. Sama semuanya. Jangan gengsi, Tuhan. Ayo, ada kesempatan, jangan gengsi. Haleluya. Siapapun kita, ayo. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut. Ayo, jangan gengsi, jangan keras hati, Tuhan. Yang belum ditolong, ayo jangan keras hati. Haleluya. Tuhan tunggu. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Oh, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah dimanapun kami berada, Roh Kudus, jamah. Oh, haleluya. Ya lawasa. Jamah Roh Kudus, sampai yang di luar negeri, jamah semua. Roh Kudus tidak terbatas oleh apapun. Jamah Roh Kudus, jamah. Oh haleluya, jamah Roh Kudus, jamah. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawaka. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Jamah Roh Kudus. Haleluya. Mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa. Ya lawaka. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah. Haleluya. Oh haleluya. Kami menyembah. Oh haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah. Terima kasih. Mujizat terjadi malam ini tuh. Kami pulang menjadi manusia baru. Terima kasih. Haleluya. Mujizat terjadi. Kami pulang menjadi manusia baru. Haleluya. Bangkit berdiri tempat yang ada. Kami pulang sebagai manusia yang harum. Kaum muda yang harum Tuhan. Yang berhasil indah, yang terang Tuhan. Dan dalam langkah-langkah mujizat Tuhan hari-hari ini. Roh Kudus menguasai kami. Mari, jangan kembali pada hidup lama. Angkatlah 2 tangan. Tangan Roh Kudus adalah 2 tangan Tuhan. Biar itu yang memegang, memeluk kita. Jangan jatuh lagi, jangan berkubang lagi. Oh, jangan menjilat muntah lagi semua. Biarlah kita hanya menyembah kepada Dia. Ayo sembah Dia. Haleluya. Angkat 2 tangan ke atas. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan.
haleluya, haleluya, haleluya. Pulang sebagai manusia baru, harum di hadapan-Mu Tuhan, berhasil indah, terang di hadapan-Mu Tuhan, dan mengalami langkah mujizat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Terima kasih, turunkan tangan sampai kami sempurna jika Engkau datang kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami, tetapkan Roh Kudus-Mu Tuhan, selalu mengurapi, memenuhi hidup kami sampai kesempurnaan. Terima kasih. Kala jengking, ular, dan kehausan tidak ada lagi Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Kaum muda, sucikan semua, gembalakan semuanya. Di sini WR4 Surabaya, Suprapto, ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, karena keadaan, karena pengajaran benar, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, selalu mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan dari Tuhan, bidang jasmani, rohani, sampai diangkat di awan-awan Tuhan. Engkau tolong kiranya, curahkan Roh-Mu selalu kepada kami Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati dengan berkat-berkat dari surga. Buka jalan semua, hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan semua. Tuhan tolong, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang kuliah, sekolah, beri hikmat-Mu menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, tryout Tuhan, skripsi, tesis, disertasi, dan Engkau tolong berikan hikmat-Mu, mujizat terjadi, naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, nilai-nilai yang terbaik, ujian sekolah dan semua Engkau tolong, mujizat terjadi. Terima kasih, syukur kepada, berikan pergaulan yang terbaik, yang perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kira, jangan fata morgana Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih, jangan mengawinkan dimulai, jangan Tuhan dalam berpacaran yang sungguh-sungguh, yang tujuan menikah Tuhan, bukan yang kawin cerai Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih, beri masa depan berhasil dan indah untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Tuhan, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda kepada mereka. Selamatkan mereka semua Tuhan. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, terutama satukan dalam satu pengajaran benar. Mereka melayani dalam pengajaran benar. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Banyak permohonan kami, tapi kami percaya tangan Roh Kudus, tangan Tuhan sudah menjamah kami, mujizat terjadi malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Jakarta dan selanjutnya. Ya, ini untuk membantu transportasi untuk ke Jakarta. Tuhan, bukan saya ya, tapi bus yang akan berangkat ke Jakarta. Tuhan memberkati. 49. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena
kekuatan, namun Rohmu ya Tuhan. Ketika ku ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Besok pagi kebaktian umum, gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberkati, lebih memberkati lagi. Ya, baik. Di sini besok jam 7 pagi. Di WR Supratman 4 Surabaya besok jam 11 siang, kurang sedikit jam 7 sudah dimulai, jam 11 kurang sudah dimulai. Di Medan, Hotel Danau Toba Internasional Medan jam 19.15, jam 7:15 malam ya. Tuhan memberkati semua. Kemudian di sini Selasa Kemis, sini Medan, Selasa jam 5:15 kebaktian doa penyembahan, sini dan Medan. Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15. Kemudian Senin Rebu di Surabaya, Senin 5:30 pendalaman Alkitab perjamuan suci, dan Rabu 5:30 doa penyembahan. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Doa yang berulang tahun tanggal 4 sampai 11 Maret. Bapak Lai Gunawan Laimina, Bapak Agun Surabaya hari ini. Dr. Troy Fonda Surabaya hari ini. Margaret Clementine Daniele Rere 6 Maret. Andrew Giovanni Sirgar Sekolah Minggu Medan 7 Maret. Beatrice Sekolah Minggu 8 Maret. Iwan Setiawan Perkasa Putra 8 Maret. Mardianto 8 Maret. Noah Jubile Nugroho Sekolah Minggu Surabaya 8 Maret. Ibu Sriami Ibu Maji 9 Maret. Virginia Clarissa Alexandri 9 Maret. Bapak Dedi Anugrah Ambar Bawono Surabaya 9 Maret. Bapak Antoni Rasdian Jati 10 Maret. Jeremia Willy Sekolah Minggu 10 Maret. Tiffany Eudia Herik Sekolah Minggu 10 Maret. Mutiara Dwi Pranata 10 Maret. Evelyn Angelika Suteja Sekolah Minggu 10 Maret. Maria Buyandaya Dongalemba Sekolah Minggu 10 Maret. Ibu Elisa Maria Ibu Syangli 11 Maret. Daniel Amadeo Sekolah Minggu 11 Maret. Ikhtiar Anderson Sekolah Minggu 11. Christian Sekolah Minggu 11 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Ajaklah teman-teman yang lain untuk bisa datang pada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dari semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Yang tidak hadir kaum muda di sini di Medan, di WN4 Surabaya, engkau jamah Tuhan, apapun keadaan mereka, tarik kembali untuk datang kepadamu. Jiwa baru pertambahkan, pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur, Tuhan memberkati di sini Surabaya, semua engkau memberkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau menjawab doa kami, Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Ada yang mau berdoa? 10 detik, 20 detik, angkat 2 tangan. Mungkin ada yang sulit, sudah lama tidak dijawab. Ayo angkat 2 tangan semua. Kita berdoa kepada biar tangan Roh Kudus yang menolong. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak bisa apa-apa, hanya ini yang kami panjatkan Tuhan. Biar uluran tangan Roh Kudus, tangan Tuhan menolong kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat terjadi malam ini. Terima kasih, kami percaya. Turunkan tangan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.